Inilah dia waktunya. Halo Jebret Team, balik lagi di Data Jebret dan kali ini kita akan membahas tentang David De Gea. Apakah memang dia kiper yang paling bertanggung jawab terhadap kekalahan atas West Ham kemarin atau ada hal lain, dan bagaimana sebenarnya penghakiman yang diberikan kepada De Gea akhir-akhir ini jika dibandingkan dengan apa yang selama ini sudah ia buat di Manchester United dan perbandingannya dengan penjaga gawang lainnya dalam melakukan kesalahan. Error to leads a goal, sebuah kesalahan yang membawa gol bagi timnya, kebobolan ya tentunya ya. Kalau dilihat pertandingan kemarin, memang West Ham ini bermain sangat semangat sekali, dan kalau kita lihat di pertandingannya bahkan ada 2 gol yang juga dilakukan oleh West Ham, di mana yang pertama itu karena VAR jadi tidak jadi gol, dan yang kedua juga ada yang memang offside atau apa ya, gue juga lupa, tapi ada 2 gol yang dianulir selain dari gol yang bersarang di gawang De Gea, di mana semua analisa pundit di luar sana maupun yang ada di Dewan Pundit Indonesia maupun juga hampir masyarakat di seluruh bumi ini menyatakan bahwa itu bola simple. Memesnya juga kita bisa lihat pemain-pemain United ada yang jongkok, ada yang megang kepala, ada yang kaget lah kok begitu bisa masuk ya. Oke, memang kalau dilihat dari proses terjadinya gol, sekelas De Gea harusnya mampu untuk bisa mengantisipasi bola tersebut. Datangnya bola dari Said Benrahma tidak terlalu keras, tidak terlalu ke pojok, tetapi akhirnya bisa menaklukkan De Gea. Dan kalau lihat posisi De Gea saat Benrahma mencoba untuk melewati kepungan beberapa pemain United, De Gea memang tetap berada di depan garis gawang. Analisa dari pundit banyak sekali ya, ada yang dari Rio Ferdinand, ada yang dari Joe Cole, ada yang dari Jermaine Defoe, ada yang dari Danny Murphy, ada yang dari Alan Shearer, ada juga yang dari Ian Wright, sampai ada yang dari Sabto Haryo, ada yang dari Justin di Dewan Pundit Indonesia, dan masih banyak lagi yang menganalisa tersebut. Tapi yang gua senang adalah apa yang dikatakan Joe Cole, bahwa Joe Cole mengatakan dari sudut pandang yang nendang, bahwa pelajaran untuk teknik dasar anak-anak tuh untuk penyerang dan juga pemain tengah yang kerap melakukan tendangan-tendangan itu, dikatakan bahwa memang setiap ada kesempatan, kalau lu lihat target itu ada di depan mata lu dan posisi penjaga gawang tidak sempurna, coba aja untuk syuting, coba aja untuk tendang. Dan ini terjadi, kiper sekelas De Gea pun bisa kebobolan seperti itu. Jadi teori yang gua sering bilang saat reaction timnas Indonesia kepada Fatur Rahman itu sah dan meyakinkan bahwa itu memang harus dilakukan. Dan kita lihat sekarang lebih efektif dari seorang Fatur Rahman, sudah mencetak 4 gol di SEA Games. Begitu tidak diduga, di mana di pertandingan pertama dia masuk sebagai pemain pengganti, awal-awalnya sering kagok karena tidak berani untuk langsung mengambil keputusan. Di statistik pertandingan yang terjadi, di mana gue mengambil dari live score, ini ada possession 34 berbanding 66. Di mana United lebih unggul. Yang gue mau ambil kemudian adalah saves. Penyelamatan dilakukan De Gea itu 4 loh. Jadi di luar dari kebobolan itu dia melakukan 3 penyelamatan. Di mana dari 4 shots on target. Sementara itu kalau dari West Ham, penjaga gawangnya dari 4 shots on target United itu 4 dilakukan penyelamatan. Jadi hanya beda 1 sebenarnya, tapi sayangnya 1 tersebut sangat-sangat disayangkan menjadi gol. Dan ini murni menjadi bulian bagi seorang De Gea. Dan kalau teman-teman juga pernah melihat dari apa yang gue sampaikan di Dewan Pundit Indonesia, dia bersama dengan Maguire, ini dalam kondisi yang memang secara mental menurut gue harus disupport lagi, harus diangkat lagi, bukan justru dijatuhkan dan lain sebagainya. Sehingga menurut gue Erik ten Hag juga harus melihat secara mentalnya apakah memang dia sudah siap untuk sebuah pertandingan lawan A, lawan B, lawan C untuk diturunkan apa tidak. Karena bukan lagi tentang kemampuan secara teknikalnya. Kalau melihat dari
jumlah penampilan dia di musim ini saja dia memang dipercaya sangat banyak. Sudah bermain 34 kali. Di mana average minutes per match itu 96 dan 34 kali itu ketika dia sebagai starter. Di tahun kemarin sampai dengan bulan Januari, sebagai informasi saja buat teman-teman bahwa De Gea tidak ada dalam 5 penjaga gawang yang melakukan kesalahan sehingga membawa gawang timnya kebobolan. Di bulan Januari tahun lalu tercatat yang paling banyak melakukan kesalahan adalah Alisson, di mana Alisson melakukan 4 kesalahan blunder sehingga gawangnya kebobolan. Dan ada juga nama seorang Mendy, penjaga gawang Chelsea, dan juga nama seorang Hugo Lloris yang melakukan kesalahan di tahun 2000 sampai dengan tahun lalu di awal tahun. Nah, kalau melihat lagi secara statistik De Gea di Premier League, ini gue ambil dari PremierLeague.com. Dilihat dari 411 penampilannya. Gue nggak tahu tadi malam itu penampilannya keberapa, apakah ini sudah termasuk atau belum. Tetapi catatannya, dia dalam 411 pertandingan melakukan 145 clean sheets alias tidak kebobolan. Dan membawa United menang 221 kali dan kalah 91 kali. Dan dalam 411 penampilannya dia melakukan 1147. Jadi bisa lu lihat dari 1147 penyelamatan yang ia lakukan dalam 411 pertandingan. Bahkan waktu itu kan sempat malah disampaikan oleh memes-memes yang ada di netizen kita bahwa lebih sulit menghadapi kebodohan tim sendiri daripada kehebatan tim lawan yang membuat gawangnya kebobolan. Sampai akhirnya dia pun seperti tidak kuat untuk menahan seringnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain United itu sendiri. Melakukan 4 kali, jadi melakukan 1147 penyelamatan, kemudian melakukan 4 penalti save, penyelamatan penalti, melakukan 136 kali blok pukulan atau punches terhadap bola. Bola atas 208 kali, tangkapan 118 kali. Sweeper clearances yang disampaikan banyak pundit ini adalah kelemahan seorang De Gea, itu 112 kali. Kemudian ya goal kick 3075 kali. Tentu saja tidak bagian dari sesuatu yang relevan jika kita kaitkan dengan apakah dia memang berguna atau bagus apa enggak main di United. Dan kalau kita lihat di sini goals conceded-nya alias kebobolannya itu 444 kali. Nah, errors leading to goal, nah ini sekali lagi gue nggak tahu ini termasuk yang tadi malam apa enggak, itu 17 kali guys. Dan mencetak gol bunuh diri itu 1 kali. 6 kali kartu kuning, 1 kali pelanggaran, kemudian tidak pernah cetak gol, tidak pernah kasih assist, memberikan passing 9.261 kali, setiap match rata-rata 22,53 dan akurasi long balls-nya 2.314 kali. Kembalikan ke teman-teman semua, kembalikan ke kalian semua Jebret Tim. Untuk ukuran pemain yang 411 kali dengan melakukan 1147 penyelamatan, apakah melakukan 17 kali error yang membuat gawangnya kebobolan ini bisa membuat dia dihakimi bahwa dialah penyebab banyak kegagalan-kegagalan bagi Manchester United untuk meraih kemenangan ataupun mengalami kekalahan? Silakan teman-teman tulis di kolom komen apakah memang perbandingan tersebut membuat dia layak untuk selalu sekarang disalahkan atau tidak. Ayo tulis di kolom komen yang objektif menurut teman-teman, yang memang hasil daya pikir dan analisa teman-teman, jangan yang cuma karena emosian, jangan yang karena emosional. 1147 kali save dibandingkan error leading to goal alias blundernya 17 kali. Dikatakan oleh pundit Rio Ferdinand kalau saya benar, itu mengatakan bahwa ukurannya De Gea sebenarnya tetap top goalkeeper. Kalau di-compare apa yang dia lakukan dengan penyelamatan dengan apa yang dia lakukan dengan kesalahan. Tapi karena dia bermain di tim sebesar Manchester United, tekanan sebesar Manchester United, baik dari pencinta Manchester United maupun hatersnya Manchester United,
Dan pelatih yang saat ini bersama-sama dengan Erik, bersama dengan De Gea, dengan beberapa pelatih yang juga akhirnya berganti terus. Ini yang membuat De Gea jadinya menjadi spotlight untuk apa yang ia lakukan. Dan apesnya ini terjadi tidak lama dari kesalahan yang dia buat dari kesalahan sebelumnya di musim ini. Sehingga dia benar-benar menjadi sorotan setelah Harry Maguire. Jadi ini gua kembalikan ke kalian semua, apakah memang dia layak untuk selalu dipersalahkan ketika melakukan kesalahan seperti ini. Dari yang gue sampaikan tadi mengenai mentalnya udah kena, itu dia. Bahwa dikatakan secara psikologi dia membutuhkan teman-teman yang suportif. Kalau komen netizen mungkin dia tidak bisa stop. Dan ini mungkin dia bisa lakukan dengan tidak melihat ke sosial media, tidak melihat ke berita. Kalau Erik ten Hag bilang betul itu kesalahan dia, tapi ini adalah tapi itu adalah kesalahan individu, sementara sepak bola adalah permainan tim. Jadi seharusnya juga di waktu yang tersisa teman-teman yang lainnya bisa untuk mencetak gol balasan dengan created chances yang mereka juga sudah lakukan. Jadi dia mengatakan kita harus fokus lagi energi kita untuk pertandingan selanjutnya. Dan yang menarik yang Erik ten Hag bilang adalah sekarang kita harus lebih menempatkan dan mempersiapkan kepala kita, bukan kaki kita, kata dia. Karena secara kaki para pemain-pemain United ini sudah tentu tidak bisa dipungkiri kemampuannya sudah jelas. Tetapi secara apa yang ada dalam kepala, dengan tekanan yang ada, dengan keinginan pemilik klub, dengan keinginan supporter, dengan hujatan netizen atau haters, dan dengan hasil yang tidak baik seperti ini, apakah kepala mereka bisa refresh lagi untuk sesuatu yang positif di pertandingan-pertandingan ke depan. Ini juga yang menurut gue dialami oleh Chelsea. Dan kemarin mereka sudah meraih kemenangan. Tinggal apakah di pertandingan-pertandingan berikutnya dia akan kembali dengan energi yang sama saat mereka meraih kemenangan. Cuman kalau saya benar alias tidak salah lagi, kayaknya masih ada pertandingan Chelsea lawan Manchester United. Atau Manchester United berhadapan dengan Chelsea. Karena United unggul satu pertandingan dibandingkan, maksud saya menyimpan satu pertandingan dibanding Liverpool. Nah itu akan menarik untuk kita saksikan momen bangkitnya Chelsea dan momen untuk comebacknya Manchester United. Tapi kalau opini gue pribadi, harusnya De Gea ini bisa disupport. Dan kalaupun kelihatannya secara mentalnya belum kuat, dia mungkin bisa dicadangkan dulu. Tapi kita tahu dan gue punya pendapat bahwa dia merupakan salah seorang penjaga gawang terbaik yang ada saat ini di Premier League. Apes ataupun kesalahan yang berulang itu memang harus dicari solusinya, tapi tidak dijadikan kambing hitam. Gokil nggak lo? Jadi kalau lu bilang, lu kalau berita United aja update, mana waktu tim lu kalah lu di kolong goa. Sekarang lo harus dengar video ini. Kalau menurut gue seperti itu. Kenapa? Karena gue juga termasuk orang yang paling gregetan sama Alisson sebenarnya. Bisa blunder tuh karena dia harus memainkan umpan-umpan pendek seperti yang tadi disampaikan dalam bahasa di sini, sweeper clearances. Tapi dia kadang bisa nebus juga dengan umpan lemparan yang bisa langsung ngasih assist ke temennya. Waktu itu pernah maju heading jadi gol. Dan kalau gue nggak salah alias benar lagi, kayaknya 4 atau berapa pertandingan dia akhir-akhirnya lagi clean sheet. Dan itu pasti ada rahasianya kenapa, ada resepnya kenapa dia bisa bangkit. Jadi itu aja angka-angka yang gue sampaikan dalam data jebret kali ini untuk penghakiman seorang David De Gea. Komen kalian, itu adalah opini kalian. Tidak ada yang absolut harus A, harus B. Tapi gue mau lihat apakah kalian orang yang termasuk menyalahkan De Gea atau kalian adalah orang yang mensupport De Gea. Sampai ketemu lagi di data jebret selanjutnya. Inilah dia waktunya.